Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Atikutul Fitriah, selaku dosen tutorial online Bahasa Indonesia dan semua rekan-rekan mahasiswa UT se-Indonesia. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita sampai dengan saat ini. Perkenalkan, nama saya Matius Ditan, jurusan Ilmu Pemerintahan, dengan nomor NIM 044305575 dari UPBJJ Kupang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan gagasan terkait hadapi COVID-19 dengan taat protokol kesehatan. Meski sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia, tak terkecuali Indonesia yang sedang mengalami penyebaran COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, yang membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Tentu berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk menghadapi persoalan COVID-19. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Varian virus penyebaran COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian Inggris, Afrika Selatan, dan varian India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun beragam upaya telah dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 di negara kita. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Mari kita bahas satu persatu. Protokol kesehatan 5M terdiri dari yang pertama, mencuci tangan. Dengan kita rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk pencegahan penularan COVID-19. Dan untuk hasil yang maksimal, untuk membunuh virus dan kuman-kuman lain, kita harus menggunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik sehat maupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lain yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Karena menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan pada saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka semakin Anda akan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, agar kita dapat terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Mohon maaf apabila saya salah menyebutkan nama, dan mohon maaf juga untuk segala kekurangan saya dalam gagasan ini. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.